nama, kemudian golongan sampai dengan ke kota gaji. Nah, ini yang kosong-kosong ini akan nanti kita isi dengan rumus ya atau formula. Selanjutnya teman-teman, saya memiliki juga tabel bantu. Di sini ada tabel 1, 2 dan tabel 3. Di mana terdiri tabel-tabel sini ya. Sudah terdiri dari golongan, kemudian gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri. Oke teman-teman, ada tabel 2 juga, di sini ada jabatan besar tunjangan, ada tabel 3 jabatan dan transportnya. Nah, sini kita coba mengisi untuk kolom jabatan struktural teman-teman ya. Di sini jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 maka staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 adalah kabag, dan golongan 4 adalah direksi. Oke teman-teman, kita gunakan rumus fungsi if ya. Oke, nah, if golongan ini adalah misalkan 1 ya, maka 1 itu adalah staf. Guys, staf ya. Nah, teman-teman kenapa pakai string di sini, pakai tanda petik? Karena di sini adalah teks ya teman-teman ya. Oke, kenapa? Membacanya gini, kalau misalkan if ya, di sel D3 itu golongan adalah karakternya I, maka diisi di D ini adalah staf. Nah, itu logical test yang pertama. Kalau logical test yang kedua, if di sininya adalah golongan 2, maka golongan 2 itu adalah apa di sini? Kasubag ya teman-teman, kasubag. Yes. Pakai tanda petik kasubag seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, kita logical test yang ketiga yaitu golongan 3 kabag ya. If sini sama dengan golongan 3 maka kabag. Oke. Ini teman-teman yang terakhir adalah golongan 4, logical test yang keempat yaitu golongan 4 direksi ya. Oke, sini if lagi golongan ini dapat sel ini sama dengan golongan 4 maka direksi. Ini teman-teman. Ini logical test ini jika true ya. Dan jika tidak ada golongan di sini kita misalkan kosongkan saja ya. Logical test false. Kalau false ini kosongkan. Kita enter. Yes, ini adalah staf. Yang tadi ke bawah teman-teman. Ini, nah ini sudah kita bisa lihat hasilnya ya. Ada direksi, ada kabag, kasubag, kabag, staf. Ini sesuai dengan golongan ini ya. Dan ini adalah ketentuan logical testnya soal nomor 1. Dan nomor 1 sudah kita bahas, sudah kita bisa isi untuk jabatan struktural. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi gaji pokok. Coba kita tes, kita lihat sini. Kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai tabel 1. Tabel 1 ini adalah tabel 1. Nah, tabel 2 ada tabel 3. Ini berbeda sheet ya teman-teman. Nah, untuk pembacaan tabel kita gunakan rumus ada 2 ya, VLOOKUP dan lookup ya teman-teman. Sebenarnya fungsi index match juga bisa ya. Namun yang sering kita gunakan yaitu fungsi VLOOKUP dan lookup. Nah, sebelum rumus VLOOKUP dan lookup supaya lebih gampang teman-teman, kita beri nama dulu di sini, nama tabelnya ya. Nah, kebetulan ini sudah dikasih nama tabel. Oke, ada define name ya. Lalu kemudian di sini nama tabelnya apa? Misalnya ini adalah tabel golongan. Golongan, enter. Ini tabel golongan. Selanjutnya untuk tabel yang kedua kita namai, jangan lupa yang diblok adalah isi tabelnya saja teman-teman ya. Tabel 2 misalkan kita klik kanan define name, kemudian isi dengan namanya jabatan ya. Selanjutnya tabel 3 teman-teman kita blok, kemudian klik kanan define name. Misalkan di sini adalah tabel transport ya. Ada tabel golongan, ada jabatan, ada transport. Oke, sudah di sini. Teman-teman kita masuk lagi ke sini. Gaji pokok ya. Kalau gaji pokok di tunjangan anak dan istri berdasarkan pembacaan tabel sesuai tabel yang ke-1 ya, yang di sini. Oke, kita cek di sini. Golongan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Oke, kita akan mencari gaji pokok. Sama dengan VLOOKUP. Seperti ini, teman-teman. Kita ambil di sini yang golongan. Oke, lookup value-nya, kemudian tabel orangnya yaitu tadi ya, golongan, nama tabelnya gitu, maksudnya gitu ya, tabel array. Nanti kalau teman-teman belum define name tadi sebelum penamaan, teman-teman harus masuk dulu ke sini biasanya ya. Itu kemudian di drag tabel atau isi tabelnya. Nah, ini teman-teman sudah dinamai, jadi tentukan saja goal gitu yang tadi define name teman-teman ya. Berikutnya kolom index number, kita mencari kolom yang keberapa ya, kita ambil kedua karena untuk gaji pokok berada di kolom kedua. Selanjutnya rank lookup-nya kita ambil yang exact match ya, yang pasti ya. Nah, ini 1,5 juta. Kenapa kolom 2 tadi ya, seperti tadi ini kolomnya kedua. Kalau teman-teman cek di sini ada kolom kedua ya, gaji pokok. Kita kan akan mencari gaji pokok. Tunjangan anak kolom ketiga, tunjangan istri kolom keempat dari sini ya teman-teman. Oke, sudah didapat sini kita drag dan ini hasilnya ya. Golongan 4 3 juta. Oke, ini selesai. Lanjut teman-teman, kita mencari tunjangan istri ya teman-teman. Nah, kita cek di sini. Tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Lainnya telah menikah. Namun tetap kita membaca tabel teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini pakai fungsi if. Oke, guys, sama dengan if. Atau teman bisa menggunakan ini dulu ya, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP di sini, oke, koma golongan, koma keempat ya. Untuk mencari tunjangan istri berada di kolom keempat dari tabel golongan ini ya. Kemudian pas. Nah, setelah ini teman-teman, karena di sini kan ada logika di sini. Kalau di sini tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Kalau belum menikah tidak dapat tunjangan ya, teman-teman. Nah, kita edit lagi di sini. Nah, kita tambahkan if. Oke, jika di sininya sama dengan nikah, oke, maka kita baca tabel ini ke sini ya.
Selanjutnya, kalau misalkan belum menikah, berarti kosongkan. Nah, kita ambil yang simpel saja begini ya. Kita enter, yes. Nah, ini sudah menikah, maka dapat tunjangan 250. Kita tarik ke bawah. Oke. Ini sudah menikah, golongannya 4, 1 juta ya. Nah, ini sudah menikah, golongan 3, 350. Nah, ini belum menikah nih, tidak dapat tunjangan ya. Nah, tidak dapat tunjangan istri. Ini juga belum, 2 tidak dapat tunjangan. Ini sesuai golongan. Oke, seperti ini ya. Oke, kira-kira gampang sini untuk tunjangan istri. Dan sekarang kita lanjut ke tunjangan anak. Kita cek ke sini. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Nah, jumlah anak kali tunjangan anak. Tunjangan anaknya diambil dari mana? Dari sini teman-teman ya, dari sini nih. Nih tunjangan anak. Nah, dikali jumlah anak. Kalau misalnya golongan 1 berarti 150 kali anaknya 1 ya. Tunjangan anak hanya 150.000. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi if juga teman-teman ya. Guys, fungsi if. Nah, kita kolaborasikan. Nah, karena seperti tadi kita pada video kali ini adalah rumusnya adalah rumus kolaborasi ya, penggabungan beberapa rumus, di antaranya VLOOKUP, if, and, kemudian ada HLOOKUP juga. Nah, kita langsung isi untuk kolom tunjangan anak teman-teman. Ya, tunjangan anak ya. Di sini kita coba if, di sini. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Oke, if. Nah, ada dua kondisi di sini. Telah menikah, kemudian jumlah anak kurang dari 3. Oke. Nah, di sini tambahkan n ya. Nah, di sini statusnya harus menikah ya, menikah. Guys. Ambil yang besar saja, menikah. Kemudian jumlah anak kurang dari sama dengan 3 kan. Nah, ini kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Oke, seperti ini. Maka apa? Di sini value if true jika benarnya. Kita baca tabel di sini, yaitu jumlah anak dikalikan dengan tunjangan anak. Nah, jumlah anak berarti ini dikali dengan tunjangan anak. Tunjangan anak kan membaca tabel. Nah, tabelnya yaitu VLOOKUP. Oke, seperti ini. Kita ambil yang ini golongan, kemudian tabel golongan, kemudian kolom tunjangan anak itu kolom kita enter ya. Kemudian kita tarik ke bawah, jeng. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan koma style. Oke, ini juga koma style. Sudah ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini tunjangan apa namanya anak ada. Ini status menikah, pembacaan tabel. Nah, berikutnya tunjangan struktural. Oke, kita coba ambil tunjangan struktural, teman. Tunjangan struktural itu diisi dengan berdasarkan pembacaan tabel 2 ya. Ya, cek tabel 2. Nah, ini tunjangan struktural sesuai jabatan ya, sesuai jabatan. Ada direksi, ada kabag, ada kasubag. Nah, sini kita ambil fungsi apa ya? HLOOKUP. HLOOKUP. Nah, jabatannya ini ya. Oke. Berikutnya adalah tabel array, jabatan, kemudian kolom baris ke-2 ya. Sini fast, enter. 250.000. Oke, kita counting lagi, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini sesuai jabatan ya. Direksi 1 juta, kita cek. Disit 2, direksi 1 juta ya. Kabag 750.000. Kabag mana? Ini ya, yang lainnya kasubag 500. Kemudian ini sudah staf 250. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kolom tunjangan transport. Nah, kita cek di sini kolom tunjangan transport diisi dengan pembacaan tabel 3 ya. Tabel 3 itu yang ini ya. Oke. Jika direksi mobil, kalau kabag motor, kasubag itu bus pabrik, staf mikrolet. Ya, ini contoh saja ya. Dalam kenyataannya mungkin akan berbeda ya. Oke, di sini pembacaan tabel seperti biasa yaitu HLOOKUP. Karena kita membaca tabel yang horizontal ya. Sesuai dengan ini ya. Ini. Kemudian transport. Mana sih? Ini apa ya? Ini namanya apa nih? Oh, jabatan transport ya, tabel transport. Sama dengan HLOOKUP. Oke, ini. Nah, ini tabel transport jabatan. Kemudian kolom baris ya, karena ini HLOOKUP. Indeks fast, enter. Tunjangan transport 250.000. Sorry. Ini harusnya ini ya. Harusnya ini transport itu bukan jumlah ya. Kita cek ke sini hasilnya apa nih? Tabel 3. Nah, kita ganti name-nya. Ini adalah transport. Oke, sudah ada ya teman-teman, transport. Kita cek nih cara mengeceknya, itu formula, kemudian define manager transport ya. Kita cek linknya. Oh iya, udah ada ya transport, berarti di sini ada transport bukan jabatan ya. Nah, ini. Oke, mikrolet ya. Kita drag ke bawah. Nah, sudah betul, ini mobil, motor, direksi mobil ya. Nah, selanjutnya kita isi untuk total gaji teman-teman. Total gaji adalah penjumlahan gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak tambah tunjangan struktural. Ini semua ya jumlahkannya. Sini adalah rumus sum. Sum gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural. Enter. Ini adalah total gajinya. Selesai sampai sini. Berikutnya total ini tidak ada dalam soal sini. Totalnya kita gunakan rumus sum.
ambil blok ke sini, enter ya. 37.500. Selanjutnya, untuk total golongan 1 itu berapa, golongan 3 berapa, golongan 2 berapa, golongan 4 berapa. Nah, total golongan 1 2 3 di sini menggunakan rumus sum if ya. Kita coba sini. Sum if. Oke, ini ranknya yaitu nah, ini ranknya D3 sampai D12 ya, ini ya, yang ini ya. Mana? Oke, ini. Oke, ini S. Nah, sini kemudian kita tekan F4 supaya nanti buat ditarik itu tidak akan apa namanya? Tidak akan hilang ya. Tidak akan bergeser ini tabelnya atau kriterianya atau ranknya ya. Berikutnya itu adalah I, nah, golongan 1 ya. Maka kita jumlahkan ininya, total gajinya. Kemudian enter. Ini 4.050.000. Golongan 1 itu ada 1, 2, ada 2 ya. Yang satunya adalah 2.300.000, ini 2 juta. Golongan 1.310 ya, karena ini belum menikah. Berarti harus jumlahnya 4.050.000. Oke, sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita ganti nih yang kedua, yaitu golongan 2. Enter. Kalau yang ketiga golongan 3, enter. Sesuai dengan ini ya. Yang keempat golongan 4, enter. Ini hasilnya. Nah, kita totalkan di sini, dan total ini